Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada hari ini kita kembali lagi belajar matematika. Matematika itu pelajaran yang sangat menyenangkan. Dan kita masih membahas bab 1, penjumlahan dan pengurangan pecahan. Minggu lalu kita belajar penjumlahan. Pada hari ini kita akan belajar pengurangan pecahan. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu agar kalian dapat memahami operasi pengurangan pada pecahan berpenyebut berbeda, lalu dapat memecahkan masalah operasi pengurangan pada pecahan berpenyebut berbeda. Mari kita belajar sama-sama. Ini ada konsep tentang pemahaman pengurangan. Ya. Di sini ada bilangan 5/8 dan 3/8. Jika dikurangi 5/8 dikurangi 3/8, hasilnya adalah 2/8. Dalam gambar, di sini ada 5 kotak yang diberi warna. Di sini 3 yang diberi warna. Ya. 5 kotak ini yang diberi warna dikurangi 3. Hasilnya adalah 2. Jadi 5/8 dikurang 3/8 hasilnya adalah 2/8. Di sini dalam bentuk gambar lingkaran. Di sini ada bilangan 3/4 dan 2/4. Jika dikurangi, ya, hasilnya adalah 1/4. Sama seperti tadi. Di sini ada 3 yang diberi warna, di sini 2 ada diberi warna. Jika 3 warna ini, ya, 2-nya dikurangi warnanya, hasilnya adalah 1/4. Jadi ini konsep dari pengurangan pecahan. Kita akan belajar pengurangan pecahan biasa dahulu. Di sini Bapak punya pecahan 3/4 dikurangi 1/2 sama dengan titik-titik. Kita cari dulu KPK dari 4 dan 2. Dari 4 dan 2 adalah KPK-nya 4. Baru kita cari pecahan dari 3/4, ya. Jika penyebutnya adalah 4. Di sini karena penyebutnya sudah 4, berarti pengalinya adalah 1. Hasilnya adalah 3/4. Kalau 1/2, karena di sini penyebutnya masih 2, agar kita buat penyebutnya 4, berarti 4 kita bagi 2 sama dengan 2. Berarti pengalinya adalah 2. Berarti 1 dikali 2, lalu 2 dikali 2. Hasilnya adalah 2/4. Jika sudah sama, penyebutnya sama-sama 4, baru kita kerjakan. 3/4 dikurangi 2/4. Hasilnya adalah 3 dikurangi 2/4 sama dengan 1/4. Ya, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Di sini Bapak punya pecahan 3/4 dikurangi 2/7 sama dengan titik-titik. Pertama-tama adalah kita cari KPK dari penyebut 4 dan 7. Hasilnya adalah 28.
sekarang dari 3/4, jika kita penyebutnya menjadikan 28, berarti 28 dibagi 4 sama dengan 7. Pengalinya adalah 7. Kita masukkan angkanya. 3 dikali 7 per 4 dikali 7. Sama dengan 21 per 28. Kita cari untuk pecahan 2 per 7. Jika penyebutnya 28, berarti 28 dibagi 7 sama dengan 4. Berarti pengalinya 4, kita masukkan angkanya. 2 dikali 4 per 7 dikali 4. Sama dengan 8 per 28. Setelah sudah sama penyebutnya sama-sama 28, baru kita kurangi. Ya, jadi 21 per 28 dikurangi 8 per 28. Hasilnya 21 dikurang 8 per 28 sama dengan 13 per 28. Ya, sampai sini sudah jelas ya caranya, berarti sama seperti pengurangan. Ya, sama seperti penjumlahan. Jadi sama-sama kita cari samakan dulu penyebutnya. Di sini contoh soal pengurangan pecahan biasa. 2 per 3 dikurangi 1 per 5 sama dengan, ya, kita samakan dulu penyebutnya adalah 15. Berarti 15 kita bagi 3 hasilnya 5. 5 kita kalikan 2, ya, sama dengan 10. Lalu untuk pecahan yang kedua 15 dibagi 5 sama dengan 3. 3 kita kalikan 1 sama dengan 3. Jadi 10 dikurang 3 per 15 sama dengan 7 per 15. Soal yang kedua. 9 per 12 dikurangi 1 per 2. Kita cari KPK-nya dari 12 dan 2 adalah 12. Kemudian kita masukkan bilangan pembilangnya. 12 kita bagi 12, 1. Dikalikan 9 sama dengan 9. Kemudian pecahan yang kedua, 12 kita bagi 2, 6. 6 kita kalikan 1, hasilnya 6. Jadi 9 dikurang 6 per 12 sama dengan 3 per 12. Masih kita bisa sederhanakan. Caranya adalah kita ingat kembali, mencari FPB dari 3 dan 12 adalah FPB-nya 3. Berarti kita bagi 3 pembilang dan penyebutnya. Hasilnya adalah 1 per 4. Sampai sini sudah jelas ya. Dan Bapak punya soal cerita. Ya. Di dapur tersedia 2 per 3 kg terigu. Ibu mengambil 1 per 7 kg terigu tersebut untuk membuat bakwan goreng. Berapa kilogram sisa terigu di dapur sekarang? Nah, kita ingat kembali untuk membuat kalimat matematikanya. Ya. 2 per 3 dikurangi 1 per 7 sama dengan berapa kilogram? Ya, di sini 2 per 3 dikurangi 1 per 7. Ya, kita cari dulu KPK-nya. Dari 3 dan 7 adalah 21. Lalu hasilnya adalah 14 dikurang 3. Ya, kita sudah samakan penyebutnya sama seperti tadi caranya. Hasilnya adalah 11 per 21. Ya, sampai sini sudah jelas semuanya untuk pengurangan pecahan biasa. Kemudian
Di sini kita buat kalimatnya. Hasilnya adalah, jadi sisa terigu di dapur adalah 11/21 kilogram. Ya, ini satuannya adalah kilogram. Sekarang kita masuk materi pengurangan pecahan campuran. Tadi kita membahas tentang materi pengurangan pecahan biasa. Ya, di sini sama seperti penjumlahan, dalam menyelesaikan soal pecahan pengurangan campuran, ada dua cara, yaitu pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. Yang kedua, langsung dikurangi tanpa dijadikan pecahan biasa. Tapi kita sama-sama, kita cari dulu adalah kita samakan penyebutnya. Mari kita belajar. Yang pertama, di sini Bapak punya pecahan 6 1/4 dikurangi 3 2/5 sama dengan titik-titik. Berarti adalah kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Ya, kita sudah belajar dan kalian sambil mengingat kembali. 6 1/4 kita ubah menjadi pecahan biasa. 6 dikali 4 ditambah 1/4 sama dengan, ya, 24 ditambah 1/4 sama dengan 25/4. Jadi ini sudah menjadi pecahan biasanya. Kemudian dari pecahan 32/5 kita ubah menjadi pecahan biasa. 3 dikali 5 ditambah 2/5 sama dengan 15 tambah 2/5 sama dengan 17/5. Ini kita sudah temukan hasil dari pecahan campurannya, ya. 25/4 dan 17/15. Lalu kita kerjakan kalau sudah ketemu. 25/4 dikurangi 17/15 sama dengan, ya, kita cari KPK 4 dan 5 adalah 20. Jadi kita masukkan 20 dibagi 4 itu 5. 5 dikali 25 hasilnya 125. Lalu dikurangi 28 dibagi 5 4. 4 dikali 17 sama dengan 68. Jadi 125 dikurangi 68/20. Hasilnya 57/20, masih kita bisa sederhanakan menjadi pecahan campuran. Jadi hasilnya adalah 2/17/20. Untuk soal yang kedua, ya, 6 7/8 dikurangi 2 1 2/3 dikurangi 2 1/12 sama dengan titik-titik. Kita jadikan dulu pecahan biasa dari 6 7/8. 6 dikali 8 ditambah 7/8 sama dengan 48 ditambah 7/8 sama dengan 55/8. Sekarang kita cari yang pecahan kedua. 1 2/3 sama dengan 1 dikali 3 ditambah 2/3 sama dengan 3 ditambah 2/3 sama dengan 5/3. Pecahan yang ketiga, 2 1/12 sama dengan 12. 2 dikali 12 ditambah 1/12 sama dengan 24 tambah 1/12, 25/12. Ini sudah ketemu semua, ya, pecahan biasanya. Lalu sekarang kita kerjakan. Kita masukkan angkanya, ya. 55/8 dikurang 5/3 dikurang 25/12 sama dengan, kita cari KPK dari 8, 3,
dan 12 adalah 24. Kita mencari KPK untuk menyamakan apa? Penyebutnya. Hasilnya adalah ya seperti ini. Jadi hasilnya 165 dikurangin 40 dikurang 50. Ya. Setelah kita hitung, hasilnya adalah 75/24. Ini masih bisa kita sederhanakan menjadi pecahan campuran 3/24. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan lagi ya, 3/24. KPK-nya adalah PB-nya, P dari 3 dan 24 adalah 3. Ya, hasilnya jadi 31/8. Ya. Ini hasil dari pengurangan pecahan campuran. Di sini kita akan belajar pengurangan pecahan campuran tanpa diubah menjadi pecahan biasa. Di sini Bapak punya pecahan 4, 3/5 dikurangin 1/4. Caranya seperti ini ya. Jadi 4 dikurang 0. Kita ingat kembali saat penyembelahan. Kenapa 0? Karena di sini tidak ada angka di depannya. Jadi makanya ditulis 0. Setelah itu ditambah, ya kita masukkan pecahannya. 3/5, ya kita taruh sini, dikurangin 1/4. Jadi hasilnya adalah berarti 4 ditambah, kita cari dulu ini, ya pecahan dari 3/5 dikurang 1/4, jadinya 12/20 dikurangin 5/20. Ya. Lalu hasilnya adalah 4 ditambah 7/20. 7/20 ini dari pengurangan 12/20 dikurangin 5/20. Kemudian kita tambahkan dari 4 ditambah 7/20 sama dengan 4, 7/20. Jadi ini bukan dikurangi ya, ini ditambah. Jelas ya? Jadi ini ditambah, bukan dikurangi. Jadi hasilnya 4, 7/20. Bapak di sini punya soal cerita. Ya. Bu Sofi mempunyai gula sebanyak 2 kg. Pada hari Senin, gula tersebut digunakan 1/6 kg untuk membuat minuman. Dan pada hari Selasa, digunakan 1/3 kg untuk membuat kue. Berapa kilogram gula Bu Sofi yang masih tersisa? Kita buat kalimat matematikanya. Ya. 2 kg dikurangin 1/6 kg dikurangin 1/3 kg sama dengan titik kilogram. Jadi ini kalimat matematikanya. Ya, sekarang kita kerjakan yang soal ceritanya. Ya. 2 dikurangin 1/6 dikurang 1/3 sama dengan ya 2/1. Nah ini nih Bapak akan jelaskan kenapa jadi 2/1. Jadi kalau di sini angka biasa bukan pecahan, kita bisa ubah menjadi pecahan, yaitu kita buat penyebutnya adalah 1 ya, agar lebih mudah untuk mengerjakan soalnya. Setelah kita jadikan 2/1, baru kita masukkan angka selanjutnya. Jadi dikurangin 1/6 dikurang 1/3. Lalu kita cari KPK-nya 6 dan 3 saja. Satunya tidak usah. Ya. Jadi kita cari KPK 6 dan 3 adalah 6. Setelah sudah ketemu baru kita kerjakan. Jadi kita buat penyebutnya 6. 6 dibagi 1, 6. Baru kita kalikan 2 sama dengan 12. Ya.
Lalu 6 kita bagi 6, 1 kali 1 sama dengan 1. Kemudian 6 kita bagi 3, hasilnya 2. Lalu kita kalikan 1, lalu kita taruh di sini angka 2. Jadi 2 kali 1, 2. Setelah ketemu, baru kita kurangin 12 dikurang 1 dikurang 2. Hasilnya adalah 9/6. 9/6 ini masih bisa kita sederhanakan menjadi 3/2. Kita bisa sederhanakan lagi menjadi pecahan campuran. Kalian masih ingat kan cara menjadikan pecahan campuran? Yaitu ya, 3 kita bagi 2, itu 1, sisanya 1 kita taruh sini, jadi 1/2. Jadi sisanya adalah 1/2. Jadi sisa gula Bu Sofi adalah 1/2 kilogram. Ya, jangan lupa Bapak ingatkan kembali satuannya. Jika soal cerita, kalian perhatikan satuan dari soal cerita tersebut. Jadi kesimpulan dari materi hari ini, yaitu pengurangan pecahan, yaitu jika mengerjakan pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda, harus disamakan terlebih dahulu penyebut pecahannya. Ya, sama seperti penjumlahan. Jadi, kalian harus samakan terlebih dahulu penyebut pecahannya. Ya, sekian dulu pelajaran tentang pengurangan pecahan. Bapak yakin kalian semua pasti bisa, karena kalian semua adalah anak-anak yang hebat, yang mau belajar dengan tekun dan bekerja keras, sehingga kalian semua mendapatkan hasil sesuai dengan harapan kalian. Dan Bapak punya pesan, jaga kesehatan dengan mencuci tangan, jangan keluar rumah jika memang tidak perlu, dan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup. Sampai ketemu lagi di pelajaran matematika selanjutnya. Salam sehat.